Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat wal bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazain al-ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal ghalat salatan taftahu lana biha babal khairati wa sa'adati ila dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa barizqina bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجن بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-babu sabi'u wa salasuna fi fadilati dzikril mauti. Bab yang ke-37 pada menyatakan keutamaan ingat dengan mati. Halaman 55 yang di pinggir. Al-babu sabi'u wa salasuna. Taka halaman 66 lah mulainya. Waqala alaihi salam, Nabi kita bersabda, al-mautu jisrun, bermula kematian itu adalah jembatan. Jembatan, jadi bukan sebuah akhir, tapi jembatan yusilu yang menyampaikan jembatan tersebut al-habiba, seorang pencinta, ilal habibi, kepada yang dicintainya. Nah, ini isyarat kepada bubuhan wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu seandainya ditanya apa yang menjadi hobi mereka itu, maka jawabnya adalah mati. Apa yang menjadi cita-cita mereka yang paling diingin-inginkan, maka jawabannya itu pun juga adalah mati. Kenapa? Karena mati ini jembatan untuk bertemuan dengan sang kekasih. Maka yusilul habiba ilal habibi, menyampaikan seseorang yang mencintai kepada yang dicintainya. Orang-orang wali mulai bangun guring sampai guring hanya melihati kebaikan kekasihnya. Kadada yang dilihat selainkan hanya kebaikan kekasihnya. Maka setiap sekali memandang, di situ ada rindu yang luar biasa. 2 kali memandang bertambah rindu, 3 kali memandang bertambah rindu, sehingga kerinduan itu ada kau lagi ditahan-tahan. Nah, cuma oleh karena hanya sekadar, hanya karena tugas dan umur belum habis, nah maka dijalanilah sisa-sisa. Nah, menjalani sisa-sisa hidup selama belum bertemuan dengan si kekasih hati, maka si orang wali itu mangganang benar, menghadangi benar dengan kematian ini. Nah, itu orang wali. Ada kita karena cinta kita itu tak bagi-bagi. Ada cinta lawan dunia 50%, maka cinta lawan Tuhan itu kada penuh lagi. Jadi bila ditakoni, apa yang paling nyawa katujui di dunia ini? Nah, macam-macam pertanyaan jawabannya tuh. Karena cinta terbagi, lalu ada masih mengganang lawan anak, mengganang lawan bini, mengganang lawan harta. Karena cinta itu terbagi-bagi. Banyak yang dicintai. Bila sudah di hati ini mencintai selain dari Allah full 100%, iya tuh yang kada mau mati. Bahkan takutan lawan mati. Maka bertakun lawan dokter yang ahli-ahli, kayak apa caranya supaya sehat, supaya jangan mati. Kayak apa caranya supaya ini itu terhindar dari penyakit, supaya jangan mati. Nah ini anggapan orang yang salah. Jadi sehat kada menambah umur. Nah, yang katakan nilana etikat kita nah Ahlussunnah wal Jamaah, sehat kada menambah umur. Garing pang sakit kada jua mengurangi umur. Nah, ini etikat. Biar sehat gagah, batang paha genal, makanya batang nyior.
tangan beutut ganal kayak yang pucuk masjid ututnya, gagah benar. Tapi mun dapatnya seijrail ya mati juga, sejagau-jagaunya ya mati juga, sesihat-sihatnya ya mati juga. Bila sudah sampai umurnya kada kawa dimajuakan, kada kawa diundur-undurakan. Nah, jadi apabila kita berikhtiar menjaga kesehatan, satu saja tujuannya, semata-mata menjunjung perintah Allah, jangan selain dari itu. Karena ikhtiar kita la tu'asir, kada memberi bakas. Nah, jadi satu-satunya niat kita berikhtiar menjaga kesehatan hanya satu, yaitu menjunjung perintah Allah. Karena menjaga kesehatan bagian dari syariat, dan syariat itu perintah Allah. Kenapa menggawe syariat? Menjunjung perintah Allah. Kenapa mau? Supaya ada pahalanya kina. Kenapa garang dengan pahala? Bakal di akhirat. Nah, itu jawabannya. Apabila kita menjaga kesehatan karena takutan mati, nah itu salah, kada berpahala. Minum obat karena takutan lawan mati, pakai masker karena takutan lawan mati, nah itu kada berpahala lagi. Syariat nang kaya itu merusak etikad narenya. Nah, jadi orang wali bermasker, orang wala bermasker juga sama aja pada bermasker, cuma niatnya yang kada sama. Orang wali niatnya menjunjung perintah Allah, orang wala ya takutan lawan corona, takutan lawan mati. Batamuan lawan manusia kada hakun dihilangi kada mau. Beteliponan hajat tuh gini, betelipon HP-nya disamprot, HP bakal disamprot berapa juga nang kayak tambus meliwat channelnya itu hasil coronanya. Nah, bersalaman bolehkah? Boleh, tapi wudu dulu, basuh tangan dulu, bersih-bersih, silahkan aja bersalaman. Nah, tapi bersih secara hukum syariat, nah, itu jangan yang tangan iget yang bakal di pasar seharian bersalaman, nah itu jangan. Nah ini tuh. Nah, bermasker bagus, tapi jangan sampai etikat kita rusak gara-gara masker. Model kayak fanatik bener, langsung. Padahal ada orang melihat, hati-hati. Ijrail nah belum cuma lihat ya Ijrail saya kamu ini bina antik juga ini hendak kula kasih saku ya Ijrail nih. Nah, ya kalau silahkan bermaskernya, nah bermasker, tetapi lillahi ta'ala. Sahajaku bermasker lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ada betah lagi sudah tuh, sudah Allah Akbar itu. Nah kayak itu caranya. Jangan kita bermasker ini jangan sampai merusak etikad. Jangan sampai kecil corona jangan parah, kecil corona jangan parah. No. Tak salah nang kayak itu. Kada bergerak satu debu melainkan Allah yang menggerakkan. Kada kawanya berjalan melainkan Allah yang menjalankan. Nah, yang kita takutan itu adalah matinya suul khotimah, itu kita takutan. Masalah umur sudah berbatas. Nah, tapi jangan juga gara-gara berhakikat syariat diabaikan, itu kada boleh. Ciri orang yang kada dapat ridha Allah mengabaikan syariat. Masker kada mau, menjaga kesehatan kada mau, minum vitamin kada mau, minum madu kada mau. Maka menantang pulang, mana coronanya sini aja, mana coronanya aku takut corona aja. Nah, itu kada boleh juga, nah, itu tak salah nah itu. Jadi berhakikat jangan sampai mengabaikan syariat, bersyariat juga jangan sampai merusak i'tiqad hakikat hati. Dua-duanya jalan. Nah, apabila dua-duanya jalan, maka seandainya seseorang tadi meninggal dunia, habis umur selesai. Ada banyak pandir. Tapi kalau kita sudah dari asal mengetikatkan ada sesuatu yang selain dari Allah yang menentukan hidup mati kita, ketika orang tadi meninggal dunia lalu banyak pandir, makanya amjan. Nah lalu hatu. Nah ini salah kata-kata makanya amjan tuh. Nah hati-hati. Jadi kalau orang-orang bahari, ini orang-orang bahari lain-lainnya, Fir'aun lah, Fir'aun bahari juga, Abu Jahal bahari juga, ini orang-orang bahari yang saleh-saleh tuh.
Bila sudah wafat, meninggal dunia, habis umur, titik, selesai dah masalahnya. Nah maka jadi ujar guru Bahari lah, kita tuh minum obat diantaranya niat selain daripada untuk menjunjung perintah Allah, yaitu menjaga kesehatan tadi. Nah ini untuk menjaga kesehatan. Amun sudah garing bang minum obat cuma sekedar mengurangi aja, mengurangi sakit, nah misalnya itu aja. Mun maampihi sebujur-bujur bang, ada. Yang bujur-bujur menyembuhkan hanya Allah. Nah, sebagaimana yang mendatangkan sesuatu yang gak nyaman Allah, menghilangkan itu pun juga Allah. Nah, ini narannya basyariat dan bahakikat, kayak itu. Jelas saya itulah. Nah, jadi kada boleh kita mengabaikan syariat, tapi jangan juga sampai merusak hakikat hati. Nah, itu. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, al mautu jisrun, bermula kematian itu adalah jembatan, yusilul habiba ilal habibi, yang menyampaikan seorang habib kepada habibnya. Nah, itu. Nah, itu perbedaan orang wali dengan si wala tadi. Tapi kada boleh juga kita menantang-nantang mati lah, apalagi sampai bunuh diri, malah suul khotimah namanya. Aku nih hendak laksana bertemu Tuhan ya, lupa naik ke pojok masjid sakalnya bertajun. Nah ini kada pintar naranya, kada kayak itu caranya, ini malah hukumnya haram. Nah, gara-gara hendak bertemu Tuhan nih bertajun, itu haram hukumnya. Jadi bukan yang seperti itu maksudnya. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, al mautu arba'un. Nah, kematian itu ada 4 ragam, ada 4 macam. Pertama, mautul ulama, kematian ulama itu pertama. Yang kedua, wa mautul agniya, kematian orang-orang sugih yang pemurah. Yang ketiga, wa mautul fuqara, kematian orang-orang yang fakir, yang kada berharta nih. Yang keempat, mautul umara. Yang ketiga tadi mautul fuqara'i, yang keempat mautul umara'i, kematian para pemimpin. Nah, artinya tuh orang sugih kada kawa menghindar dari mati. Pemimpin pejabat kada kawa terhindar dari mati. Orang fakir sama aja, orang alim ulama sama juga. Nah, titik. Pamautul ulama'i, maka bermula kematian para ulama. Bermula kematian para ulama. Sulmatun fid din. Sulma, taknya baris dhammah. Sulmatun fid din. Nah, kekurangan dalam agama. Jadi perkara agama ini jadi berkurang gara-gara kematian ulama. Sulmah itu kekurangan atau pecah jadi kita hambur-hambur gara-gara sebab kematian ulama. Ini kada mudah-mudah pian membentuk atau menjadikan satu ulama itu panjang masanya. Jadi satu ulama yang wafat itu membawa banyak ilmu. Karena ilmu itu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu dalam dada, bukan dalam kitab-kitab. Banyak kayak Quran, tapi emang kada bisa membaca, kada usah belajar Iqra, kayak hendak bisa baca Quran. Kitab banyak kayak, perusahaan kitabnya, penerbitnya banyak kayak, tapi emang kada bisa baca kitab. Kayak apa? Nah, maka ilmu itu fis sudur, dalam dadanya para ulama. Lalu meninggal si dia, hilang ilmu tadi, terbawa mati. Walaupun kitabnya kada terbawa mati, tapi kada ada yang penjelasannya. Nah, itu yang dimaksud. Wa mautul agniya, dan bermula wafatnya atau meninggalnya orang-orang sugih. Nah, hasratun, itu pun kerugian. Sugih yang pemurah nih, rugi. Dahulu tiap bulan dapat sembako, meninggal sedih ada dapat lagi. Nah, kerugian juga.
Wa mautul fuqara'i, dan bermula kematian orang-orang fakir, rahatun, menjadi kalapangan. Nah, asalnya sidin yang mau fakir ini nah hari-hari makan kada bayiwak, ndahano kada ada yang dimakan, antara dua aja. Ada yang dimakan kada bayiwak, nasi kah gumbili kah jarang, atau kada ada lalu-lalu yang dimakan. Pilihannya dua aja orang fakir itu, mung kada makan atau makan cuma kada bayiwak. Orang fakir jadi sedih hati, sakit ya kalau dapatnya mati habis kisah lapang nernya. Nah, jadi kematian orang fakir lapang bagi sidin yang si fakir sendiri, dan lapang bagi yang melihat. Nah, mat meninggal sidinnya alhamdulillah, ya pemberi sidin. Ya Allah, lapang bagi orang yang memberi ini. Paham lebihan? Dahulu yang memberi memikirkan terus, ini tiap bulan dibari, tiap minggu dibari. Meninggal sedih sampai memberi. Nah, lapang, jadi lapang kedua belah pihak marnya. Anda sudah bujur ini. Wa mautul umara'i. Nah, sedangkan meninggalnya, wafatnya orang-orang pemimpin, fitnatun, menjadi fitnah. Kenapa? Jabatannya itu diparabutakan, lalu bahuwalan. Nah, bujur rujuan ini. Meninggal seorang raja, biasa anak laki-laki 5, bahwa tuh bisa perang saudara tuh, terjadi perang Kertanegara misalnya. Kalau kisah bahari nih, nah, kisah bahari perang, kisah yang Pangeran Samudra, kisah di Banjar bahari ya Allah. Nah, ada kisahnya dulu tuh, sudah tahu apa kisahnya nih? Kisah Pangeran Suryansah, Pangeran Samudra yang bahari. Sampai kerajaan tak bagi dua, kerajaan Banjar ada yang di Daha, ada yang di mana ya kalau kisahnya itu. Nah, gara-gara wafat yang abah lalu berabut kekuasaan. Nah, sampai wah ini tuh terjadi. Jadi jabatan, matinya orang-orang yang menjabat itu meninggalkan fitnah-fitnah. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la yamutuna, mereka itu kada pernah mati. Nah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la yamutuna, mereka itu kada pernah mati. Kenapa kada pernah mati? Bukan hanya wali, kita yang wali ini kada mati juga sebenarnya, sama aja. Nah, di dalam kubur sama pada, cuma mereka itu disebut hidup karena nyaman. Kita ini dalam kubur disebut model kayak mati selalu karena disiksa. Bila tak salah-salah bisa disiksa orang, bisa dipukuli orang. Nah, wa innama, dan hanya saja, yantakhiluna, mereka itu berpindah, mindarin, dari satu negeri dunia, ila ukhra, ke negeri akhirat. Nah, berpindah. Jadi orang-orang wali itu kenapa mereka itu disebut berpindah, kada pernah mati. Nah kayak ini caranya. Sebabnya itu, nah sebab mereka itu memang waktu hidup di dunia ini kada pernah merasa hidup. Jadi kada pernah juga merasa mati. Beda kalau kita ini kan merasa hidup, imbah sampai habis umur lalu kerasaan matinya. Nah, orang wali kada pernah merasa hidup. Yang mereka saksikan itu hanyalah hayatnya Allah. Lalu ketika mereka habis umur, ya kada pernah juga merasa mati. Nah, itu berpindah aja kita. Wa qala alaihi salam, Nabi kita bersabda, ni'mal mauti rahat. Apa tuh? Ni'mal mauti rahatul mu'mini. Bermula kenikmatannya mati itu menjadi kelapangan bagi orang yang beriman. Arti lapang bagi orang beriman ini, ampenya memikirkan yang macam-macam di atas ini. Nah, bah dapatnya mati, biskisah. Dahulu mulai bangun guring sampai guring ada yang dipikirkan.
memikirkan ini, memikirkan itu segala macam. Orang beriman nih, karena orang beriman ini beda lah orang yang kada beriman. Orang yang kada beriman ini takutan mati. Nah, tapi ini tuh banyak yang dikehendakinya, dan dia kada memikirkan keselamatan dirinya. Nah, sedangkan orang beriman, ini orang berimannya dia di bawah dari bubuhan wali lah. Orang wali itu di atas dari beriman. Nah, orang beriman ini banyak yang memikirkan istinja kayak apa supaya bujur, memikirkan berwudu, memikirkan sembahyang, memikirkan macam-macamnya dipikirkan. Nah, karena pulang sampai bulan-bulan puasaan dipikirkan juga ya kalau. Nah, betul memikirkan bersugih, berzakat segala macam. Namun orang yang kada beriman, maksudnya yang kada Islam dah, kada memikirkannya, sembahyang kada dipikirkannya apanya, santai benar. Kalau kita orang beriman ini banyak yang dipikirkan. Kayak apa caranya supaya ibadah kita bujur. Nah, jadi pikiran tuh. Menuntut ilmu. Betul pulang kayak apa caranya supaya ibadah tadi diterima. Jadi pikiran juga. Maka jalan supaya ibadah diterima tuh ya ada tarikat naranya. Bertarikat. Arti bertarikat tuh memperjuangkan ikhlas. Supaya ikhlas itu ada di hati. Tarikat naranya. Tarikat itu bahasa secara katanya jalan. Nah, maka para ulama ada mengartikan tarikat ini jalan supaya ibadahku diterima Tuhan. Nah, itu maksudnya diantaranya pemahamannya. Nah, ini kan jadi pikiran berataan, jadi bahan tafakur selama orang tadi masih hidup. Tapi menurutnya sudah wafat bang, nah rohah jadi lapang. Nah, maka ada pertanyaan, apa yang kadada atau cita-cita yang dituju yang mustahil terjadi di dunia ini apa? Rahah wayatun la tudrak. Cita-cita yang kadang mungkin tercapai di dunia ini adalah oleh orang yang hidup nih, yaitu rahah, kelapangan. Lapang itu ada di dunia ini. Tapi bila dia sudah wafat, lapang. Tapi bagi siapa? Bagi orang beriman. Namun bagi orang kada beriman, wafat, nah menghidupi apa? Menghadapi sesuatu yang menyakitkan lagi. Karena dalam kubur dipukuli orang kah? Maka kubur ini kan hufratun minan niran. Bagi orang yang kada beriman. Arti hufrah itu satu jurang dari jurang-jurang neraka. Bagi orang kada beriman. Tapi bagi orang yang beriman, kubur itu satu kebun dari kebun-kebun surga. Nah, sekarang orang beriman yang di dunia ini nah kan banyak yang dipikirkan, diperhatikannya. Kayak apa aku supaya berdosa, supaya sembahyang sah, supaya diterima. Pikiran gak ada nih. Betul pulang biasi anak, biasi bini pulang berpikiran pulang. Kayak apa supaya biniku ini bagus sembahyangnya pulang, supaya taat, supaya mau menuntut ilmu. Pikiran pulang. Biasi anak itu pulang berpikiran pulang. Anak 5 banyak pikirannya. Nah, makin banyak pikiran. Nah, ini orang beriman. Amun orang kada beriman kan mereka kadakan itu yang sembahyang gak kada apakah. Nah, jadi orang beriman ini beriman di bawah wali lah. Kalau wali itu lahumul busra fil hayatid dunya. Ini kisahnya nih. Kita yang antara nih. Yang wali nih. Wala kada mun wali kada coba wali nah ini nah. Nah, antara ya kalau wali. Nah, maka berimannya kita nih banyak yang dipikirkan. Ya kalau lapangnya tuh ada dah. Apabila lapangnya al-mautu ketika mati. Kenapa ketika mati orang beriman lapang? Inya menemui satu kebun dari kebun-kebun surga. Nah, jadi lapang. Ini yang dimaksud nih. Jadi orang yang beriman itu lapangnya kena dikubur. Amun di dunia pang kada ada lapangnya. Bacok contoh lah. Bangun guring. Asalnya beriman aja. Maulah guring pulang. Misal bangun sudah jam 4, bangun guring. Sekalinya guring pulang. Bangun jam 8. Nah, ini kada termasuk orang yang bujur-bujur beriman. Karena amun orang beriman kan bangun guring jam 4. Nah, lalu hendak bersih, beristinja, hendak berwudu. Bila malamnya tadi tempur mandi wajib. Kadalah. Jadi pikiran, jadi gawian kan ini. Jadi gawian diperhatikan pulang banyunya, jangan sampai banyu yang kada sah, harus banyu mutlak pulang. Nah, karena pulang ibadah tuntong bawirat segala macam pada harsan juhur pulang. Padahal asikannya tuh sembahyang pulang. Nah, jadi pikiran pulang tuh, nah kayak pecoloknya supaya sembahyang ini jangan sampai kada sah, harus digawi segala macam. Jadi sibuk harus kita orang berimannya sebenarnya. Nah, selalu dalam peraturan Allah.
Nah ini orang beriman. Nah amun orang kada beriman bang bapanya pikiran bejuhur mendengar bahala tawing lawan masjid. bahala tawing lawan masjid. Hah? Sampai yang subuh tak jam 9 tungkin bilanya rajin juga muntakan kada rajin kada boleh tagur sedikit saja kalau saya sembahyang ya nah merajo kada jadi sembahyang mudah kayak orang sakit gigi juga tuh. Awas aja bila kana awakku di berjalan aja berapa di tengah-tengah rumah. Nah bila takana awakku berjalan aku buka puasa aja ini sebelum Ramadan ya. Sakit gigi yang laki sakit gigi bulan Ramadan sakalinya berapa di Muhar Lawang berapa no bila tegak untuk awak aku buka puasa aja. Bungol orangnya ninihan ngalihai ada jam nusin kayak itu awak ganal lamak sakit gigi tapi benganana berapa di Muhar Lawang pokoknya bini ke anak kemudian tergatuk awak aku buka puasa aja. Yang iyanya dasar anak buka juga. Nah itu. Nah jadi mun hendak lapang bagi orang beriman. Jadi orang-orang beriman mendapatkan kelapangan ketika wafatnya. Sedangkan orang-orang wali ini di atas orang beriman ketika wafatnya mendapatkan kegembiraan yang luar biasa, lebih dari lapang. Nah itu. Wa qala alaihi salam Nabi kita bersabda, mautul ulama zulmatun. Nah, kematian ulama itu adalah kegelapan, zulmatun fid din, kegelapan dalam agama. Arti kegelapan dalam agama ini kada ada lagi tanpa kita mengaji. Nah, gelap nerangnya agama. Wa qala alaihi salam Nabi kita bersabda, idza mata ibnu adam, apabila wafat meninggal seorang manusia, in qata'a amaluh, maka terputuslah seluruh amal usaha ikhtiarnya. Kada kau lagi beramal meninggal. Bahkan lah meninggal mati tasbih. Kayak Pak. Kita melayat datang sekali sini mati tasbih, itu lain meninggal. In qata amaluh, kada kau lagi beramal kita. Illa kecuali ada jalur 3 perkara min talasin dari 3 perkara. Nah 3 perkara ini lagi yang diharap-harap bagi orang yang mati. Nah bagi orang yang sudah wafat 3 perkara aja lagi yang diharap-harap. Pertama yang bisa memberi manfaat orang yang mati 3 perkara aja. Nah pertama shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah yang masih dimanfaatkan orang walaupun kita wafat tapi sedekah kita tuh masih dimanfaatkan orang, maka kita dapat manfaatnya di kubur. Sedekah jariyah namanya. Misalnya menabuk sumur yang di padang lain di pinggir sungai nih, lalu bebanyu, sumurnya jernih benar. Sumur tadi digunakan orang sagan hendak berwudu, ambil banyu segala macam. Bukan berarti hanya sumur yang beluang, itu lah bisa jadi sumur bor misalnya. Nah, kita yang memulai mandak di situ sumur bor, banyunya jernih, banyunya bagus, kada berbau misalnya, jadi orang banyak ketujuh ambil banyu di situ. Nah, walaupun kita wafat, pahalanya terus mengalir ke kubur kita. Atau misalnya menyumbang apa misalnya yang tempat sarana ibadah. Yang paling bagus itu adalah yang bermanfaat bagi orang walaupun itu sudah wafat. Nah, itu umum benar. Pikirkan japin masing-masing. Cuma termasuk jariyah lah kita nih, misal kita baisi harta banyak. Nah, ada orang di kampung kita tuh pintar. Nah, sekolahkan, sekolah agama. Sebab inya tadi miskin misalnya, kita membiayai sampai alim, sampainya mengajar. Nah, maka pahala ijab mengajar tuh nah kita terima terus tuh. Mulai dari pahalanya menuntut ilmu kita terima terus. Sampainya alim, alim tuh gara-gara hukum sebab lah, sebab nih, sebab kita mau kusi. Nah,
karena inya tadinya majar Pak pahala dan ini pahala bener nih, kita pun dapat sebab inya alim tadi dari hukum sabab kita yang mengkosi. Karena pulang muridnya tadi pulang alim kada gara-gara inya, karena muridnya tadi bila inya beribadah muridnya banyak usahanya beribadah dapat pahala si guru pahala si guru tadi tak bagi pulang lawan kita dapat juga. Karena murid ini bermurid pulang jangan kada putus-putusnya nih, kada putus-putusnya. Misalnya kayak nah pian mau kosi orang lalu orang tuh alim lalu orang tuh melajari seseorang baudo lalu bujur bisanya baudo pahalanya ganal tuh. Nah kita yang mau kosi dapat karena orang tuh paling melajari orang baudo paling sambung menyambung kada bakasudahan. Itu bayangkan guru sekumpul kayak pesugihnya di kubur ya kalau bertantang-tantang. Nah ini luar biasa nang kayak ini kalau bisa kalau nyakawa tuh ya kalau amun kita amal jariah misalnya aku coba amal jariah menyumbang di masjid kipas angin bagus pas rusak kipas anginnya ambil orang pakai selama dipakai orang aja mungkin dipakai lagi bang di gudang andaknya aku amal jariah nukar lampu apa tuh neon kan naranya nah pasang aja bibi memasang aja takut meletup mati kan jadi jariah nih. Nah itu jadi jariah itu yang harus orang manfaatkan tuh nah jariah naranya yang paling hebat itu kita mau ngkusi orang yang sekolah yang cagar bermanfaat bagi orang banyak. Nah itu nah kayak itu juga sebaliknya ada juga yang jariah sayi'ah maungkusi orang sekolah yang cagar orang tadi bagawi gawiannya haram. Nah tahun 4 juga kita dosanya. Nah tuh hati-hati tuh mengalir juga dosanya ke kubur. Malah jari atau maungkusi orang sekolah yang cagar inya tuh bidanya lulus sekolah membuka aurat gawiannya tuh membuka aurat napa macam-macam sebutannya tuh. Nah lalu hari-harinya membuka aurat kelihatan yang batang paha, kelihatan saparuh kastila, kelihatan macam-macam kelihatan karena sekolahnya di situ. Lalu ini kita malah jadi muridnya pulang nangka itu juga pakaian. Nah seorang dapatnya dikubur kasihan, dipukuli orang karena nih berantai bang nih nyawa tadi di mana dapatnya pelajaran yang membuka aurat ini. Oh sekolah di situ aja, nyawa sekolah siapa yang mau kursi? Oh Haji Anu aja, nah ya sudah. Karena Haji Anu itu hati-hati. Nah itu padahal kita tuh asalnya rame mengopi di kubur asalnya nih mengopi di kubur nyaman sekalinya Nini datang pada kai pada tumbur Waqala alaihissalam Nabi kita bersabda ulun memadahkan mengopi di kubur itu dasar asli lah. Di kubur itu kan satu kebun dari kebun surga. Napa hendak jadi ya kalau asal artinya belum masuk surga sudah rasa di surga luas memandang mata. Kalau pin sih menggenang kopi lo kok jadi juga tuh masalah itu. Wa qala alaihi salam Nabi kita bersabda tak mana nih bacaan hilang. Ini adalah sedekatin jariyatin au yang kedua nah ilmin yuntafa'u bihi. Nah ilmu yang diambil manfaat dengannya, ini sudah tadi penjelasannya ya lah. Nah sudah. Jadi yang pertama tadi sedekah jariyah yang kau dimanfaatkan orang terus-terusan. Nah, kayak menanam pohon apakah misalnya lalu jadi kanaungan orang buahnya kau dimanfaatkan. Nah itu. Atau ilmin yang tabawu bihi ilmu yang diambil manfaat. Yang paling bagus tuh anak bang. Ya kalau biasi anak sekolahkan bujur-bujur. Lu anak nih kena jadi alim, jadi saleh, nah kuitan sugih dikubur. Sebab anak tadi. Apalagi anak orang banyak bisa murid pulang. Oh, nyaman bener kuitan tuh ngitik dia lagi. Au waladin solihin. Nah, ya tadi betah dahulu penjelasan pada bacaannya nah.
Kita dulu penjelasan awaladin solihin atau anak yang saleh. Nah, yad'u lahu yang mau mendoakan lawan kuitannya. Nah, ini alternatif ketiga. Jadi kita itu bila berisi kuitan, nah maka kita jangan kada mendoakan supaya kita ini menjadi amal jariah bagi kuitan yang dikubur. Doakan kuitan. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan kuitan. Nah itu. Nah, maka orang yang anak-anak saleh tadi ini biasanya memang ciri khasnya mendoakan nyelong kuitan. Nah, barang siapa mau mendoakan kuitannya, maka dosa orang tadi pun diampuni, dosa kuitannya dikubur diampuni, dosa anaknya pun diampuni. Nah, itu. Fadilat mendoakan ibu bapak. Jadi bacaan doanya itu Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali, 5 kali kan. Membaca itu imbah 5 waktu. Maka kita tuh ditulis orang yang berbakti. Satu diantaranya orang yang berbakti. Sebab kita ini syarat masuk surga tuh nah. Diantaranya adalah orang yang anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Bila anak tadi kada berbakti dengan ibu bapaknya, mencium bau surga aja haram, apalagi masuk ke dalam surga. Nah, kayak apa caranya supaya kita dapat sertifikat anak berbakti? Nah, apabila abah mamanya sudah wafat, mendoakan. Amun masih hidup itu lebih utama kali kita berbakti secara praktik. Mahimungkan hati sidin, nah, membantu sidin, menggembirakan sidin. Nah, kalau masih hidup, jangan sampai sidin hati kada nyaman. Nah, itu lebih utama daripada mendoakan. Kalau sidin masih hidup, langsung praktiknya langsung. Ada nangka ini gara-gara mengamalkan Rabbi firli wa li walidayya pada kuitan masih hidup. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira belum meninggal lagi warhamhuma kama rabbayani shaghira belum meninggal lagi. Salah lah boleh aja, memang juga ada bakal salah aja bang. Tapi aku sudah berbakti aja, ditulis Tuhan, dicatat Tuhan anak yang berbakti. Lalu kada mailangi lagi long kuitan karena menganggap sudah ditulis Tuhan anak berbakti. Luput ini nenek. Nah, mailangi kuitan kada lagi, membantu kuitan kada lagi. Kenapa? Sudah ditulis anak berbakti. Gara-gara apa? Mengamalkan Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma. Nah, ini luputan ini. Kesalahan ini nggih. Ya wa qala alaihi salam Nabi kita bersabda, panjang lagi nih. Maka jam 7 sudah nah. Wa qala alaihi salam Nabi kita bersabda, "Uzkuru ingatlah kalian hadzimal ladzati akan yang memutuskan kelezatan dunia." Nah, ingatlah kalian akan yang memutuskan kelezatan dunia. Apa yang memutuskan kelezatan dunia tuh? Mati maksudnya. Qalu maka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hadzimul ladzat?" Apa yang memutuskan kelezatan dunia? Qala maka Nabi menjawab, "Al-mautu al-mautu al-mautu salasan." Nabi menjawab 3 kali, kematian ya Nabi. Orang mati kada kawa apa lagi, marasai kelezatan dunia kada kawa. Maragap anak bini kada kawa, ya kawa. Berjalan ke pasar mendatangi toko kada kawa. Anak naik mobil kada kawa, orang mati. Kayak apa? Anak bebini makinnya ya kada kawa, anak bebini mati tuh. Nah. Jadi yang memutuskan kelezatan dunia adalah mati. Wa qala alaihi salatu wasalam kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaknya engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing. Aw abirun sabil. Nah, atau orang di tengah perjalanan. Disuruh kita di dunia nangkaya orang asing atau orang yang di tengah perjalanan menuju kampung halaman. Wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Nah, dan anggaplah diri engkau itu sudah termasuk orang penghuni kubur. Nah, ini cara supaya kita tadi mempersiapkan diri. Kalau kita di dunia rasa kayak rumah seorang, rasa lawas artinya tuh, lalu rasa panjang umur, lalu lalai bersiap-siap lawan kematian.
Nah, gara-gara kada merasa asing. Harusnya kita tuh di rumah kita tuh rasa di rumah orang. Maka dasar asli rumah orang. Rasa di rumah orang aja besar bujur. Rasa di rumah orang bujur. Nah Pak menyewa. Nah, dicukai. Jadi ini bujur nih. Jadi kita berdiam tuh rasa di rumah orang, walaupun rumah kita rasa di rumah orang. Artinya cagar ditinggalkan ini. Nah, cagar antara dua aja nih, ada kita yang meninggalkan, inya yang meninggalkan. Nah, tapi mun kita rasa pun kita, nah rasa pun seorang, lalu kita timbul tak sayangi. Coba kita kini aja contohnya, pian menyewa di barak itu pun orang ya lah. Sayang tapi emang barak tuh. Jawab dengan jujur, tapi di hati aja sayang tapi emang barak tuh. Bapak sayang pun orang ya lah, paling menjagakan aja, kita berbegan aja. Mun sayang bener kada dibungkus kain kuning kada ya lah, dia naki kambang kada juga, hendak pian cet kada mana juga pun orang. Kada sayang kita, tapi mun kita merasa barak tuh pun kita, hari-hari itu melihat patoknya aja, patok tanahnya nih, jangan orang gisir situ, masih aja, masih tetap pada tempatnya aja, situ pulang melihatin. Rasa pun kita tuh bang, maka bila sudah rasa pun kita, nah berikit di hati, lalu tak cintai, tak sayangi, maka cagar kita tinggalkan, tapi berikit benar. Makin banyak yang kita sayangi, makin banyak yang berikit, maka cagar kita tinggalkan. Nah ini yang disebut sakit matinya kita tuh, sebab berikit benar, cakai berlimnya tuh kuat benar. Coba mun dunianya di hati kita kada berikit, kada ngalih matinya. Jadi orang yang mati ngalih itu memang dunianya tuh berikit. Nah itu insya Allah kita sambung lah. Tanggung panen marah tanggungnya Allah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.